Computer abuse adalah segala kejahatan, pelanggaran, dan penyimpangan di dalam sistem komputer. Computer abuse merupakan salah satu ancaman yang selalu dihadapi setiap perusahaan atau organisasi yang menggunakan sistem komputer. Audit sistem informasi membantu organisasi tersebut dalam mengevaluasi risiko terjadinya computer abuse. Ada banyak jenis computer abuse yang dapat dikelompokkan menjadi 4. Yang pertama, hacking. Hacking adalah apabila seseorang secara tidak sah mengakses sistem komputer untuk sekedar membaca, mengubah, atau mendelete program atau data, atau hanya sekedar mengganggu operasional sistem komputer. Tipe yang kedua adalah virus. Virus adalah program komputer yang menempelkan dirinya sendiri pada file-file yang dapat dieksekusi atau pada sistem area pada tempat penyimpanan data atau file data yang berisikan makro yang tujuannya untuk mengganggu operasi sistem komputer atau untuk merusak data dan program. Virus ini didesain untuk mencapai 2 tujuan. Yang pertama, mereplikasi dirinya sendiri, dan kedua, mengganggu atau menciptakan gangguan pada sistem komputer. Yang ketiga, akses fisik yang tidak sah pada sistem komputer, yaitu apabila seseorang memperoleh akses yang tidak sah pada fasilitas komputer, misalnya masuk ke dalam ruangan komputer secara tidak sah, sehingga mereka dapat melakukan perusakan atau penyalinan terhadap data dan program. Tipe yang keempat adalah penyalahgunaan wewenang, yaitu apabila seseorang yang sebenarnya berhak menggunakan fasilitas komputer, kemudian dia menggunakan kewenangan tersebut untuk tujuan yang tidak diberikan atau menyalahgunakan wewenangnya. Misalnya, dia menyalin file-file yang berisikan data yang sensitif atau yang bersifat rahasia. Akibat atau konsekuensi dari terjadinya computer abuse. Yang pertama, bisa terjadi perusakan terhadap aset, hardware, software, data, fasilitas, dokumentasi sistem, atau supplies dapat saja dirusak. Yang kedua, pencurian terhadap aset. Sumber daya, hardware, software, data, dokumentasi, atau supplies dapat dicuri oleh orang yang tidak berhak. Perubahan atau modifikasi terhadap aset. Hardware, software, data, dokumentasi dapat diubah secara tidak sah
Yang keempat, pelanggaran terhadap privasi. Privasi seseorang atau organisasi dapat terungkap kepada orang yang tidak berhak. Gangguan terhadap operasi. Kegiatan sehari-hari sistem informasi dapat terhenti secara temporer. Penggunaan aset secara tidak sah. Sumber daya sistem, baik hardware, software, data, fasilitas, dan dokumentasi, serta supplies, dapat disalahgunakan. Misalnya, penggunaan komputer kantor untuk melaksanakan pekerjaan pribadi. Mencederai personel atau karyawan. Karyawan dapat saja cedera secara fisik karena adanya abuse terhadap sistem.